Di tepi sawah yang musim ini menguning, desa kecil itu tampak sama seperti dulu. Rumah-rumah beratap genteng merah yang mengerucut, jalan setapak semen yang retak di beberapa bagian, dan warung kopi yang masih menyalakan tungku minyak sore-sore. Aku kembali ke desa Lembahharjo pada awal musim kemarau, setelah lebih dari 10 tahun meninggalkannya untuk kuliah dan pekerjaan di kota. Kedatangan malam pertama yang kubayar dengan cemoohan angin dari jurang mengingatkanku pada alasan mengapa aku pernah lari. Ada sesuatu di balik ketenangan desa itu, sesuatu yang membuat tidurku gelisah saat masih anak-anak. Orang-orang menyapaku ramah, seperti biasa tetangga lama yang mengernyitkan dahi, ibu-ibu yang masih hafal nama keluargaku, dan bocah-bocah yang kini menjadi lelaki muda. Namun, ada pertanyaan tak terucap pada setiap tatapan. Ada simpul di bibir yang pernah sampai ke ucapan. Ketika aku menanyakan kabar orang-orang yang dulu ku kenal, nama-nama itu disebut. Lalu ada jeda yang panjang ketika nama Pak Basir disebutkan. Meninggal, jawab seorang pria sambil menunduk. Atau pergi, sanggah yang lain. Pak Basir adalah sosok yang dulu kurasa biasa saja. Tukang kebun di pekarangan balai desa. Pria bertangan kasar yang selalu membawa parang berkarat. Namun 5 tahun lalu, ia menjadi kaya mendadak. Rumah direnovasi, tanahnya bertambah, kambing-kambingnya beranak banyak. Uang datang seperti hujan, katanya. Uang itu membuat orang lain bertanya, "Dari mana?" Desas-desus menyebut pesugihan, kata yang diucapkan pelan, seolah takut menimbulkan gema. Aku tidak percaya pada hal-hal mistis, begitu aku selalu bilang pada diriku sendiri ketika beranjak dewasa. Tetapi percaya atau tidak, rasa penasaran menggigit. Ada sesuatu yang menempel pada desa seperti lumut, rahasia yang dipelihara rapi. Sore itu aku berjalan ke rumah Pak Jaya, pemilik warung kopi yang dulu tempat kami berkumpul. Jaya menoleh ketika aku masuk, kerut di wajahnya semakin dalam. "Kamu pulang," katanya singkat, lalu mengangguk. Ia menyajikan kopi pahit dalam cangkir yang familiar. Setelah beberapa menit obrolan ringan, aku melontarkan pertanyaan yang sudah menguap dari bibir banyak orang. "Kamu tahu tentang Basir? Kenapa bisa berubah drastis begitu?" Jaya meneguk kopi hingga separuh, lalu menghela nafas panjang. "Orang bilang dia bersentuhan dengan dukun dari desa sebelah," katanya. "Dukun yang suka berangkat malam. Sering bawa kemenyan. Katanya memberikan jalan." Ia menatap keluar. Tempat jalan setapak menuju pesawahan berbelok. Tapi, Imam, orang tak tahu harga sebuah jalan sebelum menginjaknya. Malam itu, aku berjalan pulang lewat kebun jagung. Bulir-bulir jagung yang tinggi menggesek kulit lenganku, dan ada bau kapur pembasmi hama yang membuat kepala pusing. Bulan baru menutup bintang, gelap pekat. Di kejauhan, di sebuah pekarangan yang dipenuhi pohon jambu, ada cahaya kecil yang bergoyang. Cahaya itu bukan lampu biasa.
seperti lentera tradisional, tenang, dan ditemani asap kemenyan. Aku berdiri membeku beberapa meter sebelum tiba di pagar, mendengarkan suara nyanyian yang samar, kalimat-kalimat Jawa yang kuingat sebagai lagu-lagu orang tua di masa panen, namun dipadukan dengan sesuatu yang asing, seperti mantra. Suara itu berhenti tiba-tiba, hening begitu pekat sampai aku bisa mendengar jantungku berdetak. Dari balik pagar, seorang perempuan muncul. Ia memakai kain batik, rambutnya digelung longgar, wajahnya tampak lelah namun simetris. Aku mengenalinya sebagai Mbok Sri, janda yang tinggal sendirian di ujung desa. Dulu ia seorang penjahit. Mata kami bertemu dan ia tersenyum sayu. "Imam, kau pulang," suaranya cekik, seperti orang yang menahan sesuatu. Aku mengangguk, lalu mencoba bercakap. "Mbok, tadi ada yang kumpul di sana. Ada kemenyan, nyanyian apa itu?" Mbok Sri menoleh, memandang ke pekarangan. "Itu bukan untukmu, nak. Lebih baik pulang." Ia menarik selendangnya lebih erat, tetapi matanya tidak lepas dari arah suara. Aku pergi. Aku ingin tahu, tapi takut. Dua perasaan yang berperang di dalam dada. Rasa ingin tahu menang ketika hidup memberiku kesempatan kedua untuk menjadi bagian dari desa ini lagi. Esoknya, aku mulai bertanya lebih intens kepada penjaga pasar, tukang ojek, bahkan pada anak-anak yang dulu sering mengecup kakiku di pagi hari. Jawaban yang kudengar berlapis. "Ada dukun dari desa sebelah," kata mereka, "bernama Mbah Karto. Ia berwujud kurus, berkumis tipis, dikenal suka minum jamu pahit. Ia jarang terlihat di siang hari. Konon, Mbah Karto adalah jenis dukun yang menawarkan jalan cepat keluar dari kemiskinan. Bukan sekadar ramalan, tapi jalan yang bisa membuat sawah subur tak pernah kering. Kambing-kambing melahirkan banyak anak, dan rumah yang lama bocor bisa berubah jadi rumah bata yang megah. Ada juga mitos yang terasa lebih gelap. Katanya, setiap jalan butuh balas jasa yang tak bisa diukur dengan uang. Bukan barter biasa, seorang ibu pasar berbisik sambil menutup mulutnya. Ada yang bilang ada nyawa yang jadi jaminan. Malam semakin berat. Di teras rumahku, aku menatap rembulan yang memantul di genteng. Bayangan pepohonan menarik-nari. Aku teringat cerita lama tentang nenek buyut yang menanam jagung dan harus menyiramnya dengan air mustahak pada malam tertentu. Ritual itu katanya untuk menenangkan roh-roh yang tinggal di tepi sawah. Dulu cerita-cerita itu terdengar seperti dongeng. Kini, sebagai orang dewasa yang kembali mengenal bau tanah asalnya, cerita-cerita itu terasa seperti alarm. Hari ketiga, aku menyusuri jalan tanah menuju rumah Pak Basir. Rumahnya memang berubah. Pagar kayu lapuk diganti tembok semen. Kamar depan dipasang jendela kaca besar.
dan di halaman ada aneka tanaman hias yang tak lazim untuk desa, untuk membuat suasana mungkin. Anak-anak kampung berbisik ketika aku lewat. Mereka menunjuk ke sebuah peti kayu kecil yang tertutup kain hitam di samping gudang. Ada pula beberapa ekor ayam yang tak pernah aku lihat sebelumnya. Ukuran besar dan gemuk, bulunya mengkilap. Ketika aku menanyakan pada pembantu rumah tangga Basir, seorang pemuda bernama Arif, jawabannya singkat. Semua berubah sejak Pak Basir sering pergi malam. Malam berikutnya, aku memutuskan untuk mengikutinya. Aku tak bisa menjelaskan keberanian itu. Mungkin karena rasa ingin tahu dan keinginan untuk membuktikan bahwa semua desas-desus hanyalah mitos. Dari balik pepohonan, aku mengintai Basir keluar rumah dengan membawa sebuah lampu kecil. Ia berjalan pelan, seolah menimbang langkahnya di setiap batu. Langkahnya tak tertata seperti kebiasaan keluar berkebun. Di pinggir sawah, ia bertemu dengan dua orang lain. Mbah Karto, lebih kurus dari segala gambaran yang kudengar, dan seorang perempuan bertubuh tinggi yang wajahnya tak asing. Karena kulihat sering pula menyapu halaman masjid pada pagi hari. Siti, anak tukang susu. Siti terlihat pucat, matanya tampak kosong. Perkumpulan itu berlangsung singkat. Mereka bertukar bisikan. Suara gemerisik daun menutup semua. Lalu, dukun menaruh sesuatu di tanah. Sebuah wadah tanah liat yang di dalamnya mengeluarkan asap. Aku tak melihat jelas apa isinya. Namun aroma yang muncul berbeda. Bukan kemenyan biasa. Ada bau besi, bau tanah yang baru digali. Basir mengeluarkan beberapa lembar uang dari sakunya. Mata uang yang tak biasa untuk jumlah yang ia keluarkan. Sebuah tindakan yang terasa seperti pembagian durhaka. Ketika ritual selesai, mereka berdoa. Doa itu bukan untuk panen. Doa itu berisi kata-kata lunak namun menyentak. Permintaan agar jalan diberikan, agar kecukupan muncul. Lalu mereka berpisah. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Di rumah, aku menyiapkan raket nyamuk seperti tarian orang panik, menunggu kata-kata yang membawa makna. Keesokan harinya, Basir pulang pagi dengan wajah yang tenang. Pegawai barunya menaruh beberapa bundel uang di meja. Berita cepat menyebar. 2 minggu berlalu. Dan desa merasakan perubahan kecil. Bau kopi di warung Basir kini berbeda, lebih mahal, kata tetangga. Kambing yang tadinya setahun melahirkan hanya sekali, kini berkali-kali. Istri Basir yang dulu hanya sesekali terlihat kini memamerkan perhiasan. Orang-orang tak bisa menahan rasa ingin tahu. Beberapa bahkan mendekati Basir untuk bertanya bagaimana ia mendapatkannya. Ada yang mendapat jawaban samar, kalimat manis tentang perjuangan dan kerja keras. Tapi ada juga yang mendengar jawaban lain, yang membuat bulu kuduk merinding. Semua ada harga, katanya tanpa menatap.
Setahun setelah perubahan Basir, desa kami membawa rumor lain yang lebih mengganggu. Ada anak yang hilang. Anak kecil tetangga, usia 6 tahun, yang biasa bermain di pinggir parit, lenyap. Pencarian dilakukan besar-besaran. Warga berkeliling malam-malam, mencari di semak, sumur tua, gudang kosong. Mereka menemukan jejak kecil di tanah, jejak kaki telanjang yang berakhir di dekat pohon mahoni tua. Di situ ada bekas sayatan halus pada tanah, seperti ada sesuatu yang digali. Orang tua anak itu kehilangan kata-kata. Mereka menangis sepanjang malam. Dan meskipun polisi desa melakukan penyelidikan, tidak ada penjelasan memuaskan. Beberapa orang mulai menghubungkan kehilangan itu dengan ritus-ritus malam. Di warung, bisik-bisik bertambah menjadi tuduhan ringan. Orang kaya bayar mahal. Demikian salah satu yang menggumam. Mereka menjual anak. Aku menolak kepercayaan sesat itu. Tapi kenyataan tidak bisa ditolak begitu saja. Saat malam makin sering ibu-ibu terdengar menangis di halaman. Ada rasa tak aman yang menempel seperti embun pagi. Suatu malam, aku menerima surat kecil yang diselipkan di bawah pintu rumah. Selembar kertas dengan tinta yang segera memudar. Ketika ku masukkan ke dalam saku, di sana tertulis, "Jangan ikut campur. Jika kau ingin tetap hidup, lupakan." Tangan yang menulis bergoyang halus, seperti orang yang menahan tangis dan marah sekaligus. Pesan itu membuatku waspada, bukan takut. Aku memutuskan semakin dalam. Ku cari bekas peti kayu yang ku tahu ada di gudang Basir. Peti itu masih ada, tertutup kain hitam. Di bawahnya ada bekas-bekas tanah yang baru, seolah baru saja digali. Bau yang keluar bukan bau manusia, melainkan sesuatu yang asin dan tajam. Ada sisa-sisa rambut halus. Ada butiran yang mengkilap seperti mutiara hitam. Aku tidak berani meletakkan tangan. Cukuplah aku tahu bahwa ritual itu memakai bahan-bahan yang tak lazim. Ketika malam jatuh, aku menyelinap pergi ke rumah Mbah Karto. Rumahnya terbuat dari bambu, ringkih. Di dalamnya ada tong-tong jamu, kerangka ayam, dan foto-foto lama yang tampak seperti catatan. Di sebuah lemari, aku menemukan buku catatan. Isinya tulisan tangan dukun itu, campuran bahasa Jawa dan simbol-simbol yang kusam. Ada satu halaman yang membuat darahku beku. Daftar nama. Di samping nama-nama itu, ada tanggal-tanggal di mana jalan dimulai. Di bawahnya, ada sebuah keterangan singkat. Harga akan menanggi pada panen berikutnya. Aku membaca sampai halamannya habis. Jantung berdegup keras. Di bagian akhir buku itu, ada satu baris yang membuat aku hampir memuntahkan isi perut. Roh butuh darah yang dekat, yang mencintai tanah. Anak adalah bahasa paling suci.
Kalimat itu sederhana, namun membawa beban seperti batu besar. Tak lama setelah penemuan itu, aku diciduk oleh seseorang yang tak kukenal. Tanganku dicekik, mataku ditutup kain. Aku dirundung rasa mual dan ketakutan. Ketika kain itu diturunkan, aku mendapati diriku berdiri di tengah sebuah ruangan batu yang dingin. Di sekeliling ada beberapa orang desa. Wajah-wajah yang dulu ku kenal duduk sambil menatapku. Pak Basir duduk di paling depan. Matanya tenang, hampir penuh kelembutan. "Apa kau mengintip?" tanyanya lembut. Aku membuka mulut, tetapi kata-kata tersumbat. "Kenapa kalian? Kenapa ini terjadi?" Basir menghela nafas. "Kau orang kota, Imam. Kau membawa pertanyaan seperti penyakit yang tak ingin kami obati. Kami hanya mengambil kesempatan. Desa ini sudah lama lapar. Kita capai batas hidup biasa. Aku punya keluarga, kau punya hidup yang berbeda." Di dalam ruangan batu itu terdapat sesajen sederhana, padi yang kering, cawan kecil berisi minyak, dan sebuah mangkuk tanah liat yang berisi sesuatu yang gelap. Bau amis memenuhi rongga hidungku. Di ujung ruangan, ada pintu tertutup yang tersembunyi. Di baliknya aku mendengar suara mendesah seperti bayi. Namun lebih dalam, seperti suara yang tak harusnya ada. Malam itu, Basir bercerita panjang. Ia mengatakan tentang hutang yang menumpuk, tentang obsesinya untuk memperbaiki kehidupan anak dan istrinya, tentang rasa malu setiap kali mengetuk pintu tetangga meminjam beras. Ia mengatakan tentang Mbah Karto yang menawarkan sebuah jalan, bukan sekedar bantuan. Ia bilang pada kami, jalan itu bukan seperti bank, ia bilang. Harga harus dibayar agar tanah memberi kembali. Kami pun setuju. Kami menjadi bodoh, Imam. Aku mencoba berdebat, tetapi argumenku seperti angin yang berlalu. Mereka menganggap aku orang luar yang tak tahu bagaimana beratnya hidup di desa. Seorang ibu tua membenarkan kata-kata Basir dengan berlinang air mata. "Kamu pergi dari desa, kau tak tahu lapar macam apa. Kau tidak tahu anak-anak kami yang tak punya sepatu. Kau tak tahu ketika ada yang menolak meminjam, padahal hatimu melukai karena malu." Di balik alasan itu, ada sebuah pengakuan yang menenggelamkan rumahku dalam kebimbangan. Mereka mengakui bahwa anak-anak memang diberikan sebagai bagian dari perjanjian. Bukan semua anak, hanya beberapa yang dianggap untuk mengikat dukungan alam. "Kita tidak bunuh," kata salah satu dari mereka. "Kita mengorbankan bagian. Mereka dikirim ke tempat yang lebih baik." Suara itu seperti bisikan yang mencoba menenangkan. Aku ingin mengguncang mereka, membuat mereka sadar. Aku berbicara panjang tentang moral, tentang harga anak yang tak bisa dinilai. Tetapi tidak ada kata-kata yang menembus. Di sana, di mata mereka, aku melihat keteguhan yang sama
seperti mereka melihat mengikat sapi untuk kurban. Keyakinan, keyakinan itu mematikan. Ketika aku pulang dari ruangan itu, tubuhku terasa hampa. Pikiran mencoba meracik rute pelarian. Namun, sebelum aku sempat bertindak, sebuah keputusan besar dibuat oleh para tetua. Setiap keluarga yang menerima jalan diwajibkan memberikan satu anak saat panen berikutnya. Prosesnya diberi nama eufemistik, upacara permintaan. Mereka membungkusnya dalam bahasa suci agar tak kelihatan kejam. Aku pun melapor ke polisi kota. Ku beritahu semua yang kudengar. Namun kasus ini pelik. Polisi kota tak berani masuk terlalu jauh ke wilayah adat. Mereka menyarankan mediasi sambil berjanji menyelidiki. Sementara itu, desa bergolak dalam kecemasan. Ada keluarga yang menolak. Ada pula yang ketakutan menolak karena mereka sudah merasakan keuntungan pesugihan. Panen berlimpah, ternak sehat, dan keberuntungan tampak menempel. Konsekuensi menolak tak hanya soal kemiskinan, tetapi ancaman sosial ejekan, penculikan gelap. Ketegangan memuncak saat panen tiba. Malam-malam sebelum panen dipenuhi doa-doa di surau. Semua orang berkumpul, terdengar tahlil, dan ada yang menitikan air mata saat menyebut nama anaknya. Malam sebelum upacara, aku melihat keluarga yang menolak mengemasi barang-barang mereka. Mereka hendak kabur. Seorang ibu menatap wajah anaknya yang tertidur. Bibirnya bergetar, dan aku melihat nyala tekad di matanya. Ia akan lari. Malam itu, aku mengantar keluarga itu ke batas desa. Kami berusaha melalui jalan setapak yang licin, membawa sedikit bekal, menyelinap melalui ladang jagung. Semuanya berjalan baik. Sampai cuaca berubah, hujan turun deras, seperti memberi batas antara masa lalu dan keputusasaan saat ini. Di tengah hujan, kami mendengar suara gong kecil, suara yang mengiris kesunyian. Dari balik pohon-pohon, beberapa orang muncul, pencari yang sepertinya ditugaskan untuk menjaga kesepakatan. Mereka bergerak cepat. Si ibu menjerit ketika tangannya ditangkap. Kami semua diseret kembali ke balai desa. Di balai desa, wajah-wajah yang mengangkat tangan penuh mimik tidak lagi tampak seperti tetangga. Mereka seperti orang yang telah kehilangan bayangan kemanusiaannya. Di sana, Mbah Karto berdiri tegak, dan tatapannya tertuju pada satu bayi yang dibawa terbentang di pangkuan si ibu. Saat penyerahan dilakukan, ada ritual sunyi, nyanyian yang sama yang kubaca dalam buku.
Bagian paling mengerikan adalah ketika bayi itu ditempelkan pada sebuah patung kecil berlapis tanah. Ada cairan yang mengkilap di tepian patung, dan udara terasa seperti disayat. Ibu bayi itu menjerit. Kemudian terdengar hentakan suara, seperti tubuh yang dilemparkan. Suasana berubah. Aku berdiri seperti patung juga, menahan jejak. Keesokan pagi, bayi itu tak ada lagi. Ibu itu pingsan beberapa kali. Kata-kata lebih baik diucapkan oleh para tetua dengan tenang, dengan mata yang tak menampakkan penyesalan, hanyalah kepuasan. Sesaat kemudian, cerita pun menyebar. Anak itu dipanggil oleh tanah. Tuhan memberi tanda. Mereka menaburkan kata-kata ini untuk menutupi kebenaran yang sama kejamnya dengan luka. Seminggu telah berlalu. Keadilan belum datang. Aku mencoba merekam bukti, mengumpulkan saksi, melapor ke stasiun polisi lebih tinggi. Ada tekanan, namun bukti fisik sulit. Tempat upacara berada di ruang tertutup. Semua saksi takut berbicara. Polisi pun lamban. Ada kekhawatiran bahwa beberapa pejabat desa mendapat bagian dari hasil pesugihan. Bukti demi bukti menguap seperti kabut pagi. Di tengah ketidakberdayaan, aku menemukan kebenaran paling menyakitkan. Beberapa anak yang diberikan tidak benar-benar hilang. Mereka diambil ke sebuah tempat gubuk kecil di tepi hutan, di mana dukun dan beberapa orang melaksanakan ritual malam hari. Di sana, aku melihat sesuatu yang membuat saya hampir muntah. Sesosok makhluk kecil. Tak bisa kubilang manusia sempurna. Mata si makhluk itu terlalu besar. Kulitnya seperti lumpur yang belum kering. Dan ia menatap seperti orang yang tak lagi memiliki masa lalu. Ia bergerak pelan, seperti sendu yang telah lama ditelantarkan. Di samping makhluk itu, ada bekas-bekas pakaian anak-anak, mainan yang koyak, dan bau yang tak bisa dilupakan. Aku mendengar Mbah Karto berbicara dalam bahasa pelan. Kata-katanya kaya akan doa, namun juga penuh perintah. Ia berbicara tentang penyeimbang. Ia mengatakan, kita menebus, kita memberi tanah yang lapar apa yang ia minta. Anak itu bukan hilang, ia menjadi bagian dari alam. Alam memberi kembali kepada kita, memberi kita panen. Di matanya ada sinar fanatisme yang membuat darahku membeku. Saat ku katakan bahwa itu kejahatan, ia hanya tersenyum. Kau dari kota, katanya. Kau tidak tahu kita selamat, kita hidup. Kata-kata itu menyayat. Mereka percaya, dan itulah poin yang paling berbahaya. Kepercayaan yang mengekang nurani. Pada akhirnya, titik balik datang dari sumber yang tak terduga. Seorang bocah lelaki bernama Dani, anak yang hilang 2 tahun lalu, dan kabarnya tak pernah kembali. Ia muncul saat pagi, tubuhnya kurus, rambut kusut.
Ia berdiri di pojok warung kopi, matanya kosong. Namun pada saat bersamaan, ada sesuatu seperti api kecil dalamnya. Ia tak ingat rumahnya. Ia hanya menuju ke hutan dan mengucapkan satu nama, Basir. Kedatangan Dani memicu badai. Ia memberi kesaksian setengah sadar, menggambarkan apa yang dilihatnya. Upacara, patung, suara-suara, dan satu bentuk yang memintanya untuk tinggal di sana. Kesaksiannya tak bisa sepenuhnya diterima sebagai bukti hukum, namun cukup menyalakan kemarahan warga yang menolak. Mereka mulai memprotes, menuntut penghentian semua ritual. Perpecahan pun terjadi. Desa terbelah menjadi mereka yang ingin mempertahankan jalan karena takut kembali ke kehidupan semula, dan mereka yang menuntut kemanusiaan. Perang kata-kata meningkat sampai akhirnya pertemuan besar diadakan di balai desa. Di sana, ketika suara-suara tiba pada puncaknya, seorang pria tua yang selama ini kuanggap pasif berdiri. Ia bukan siapa-siapa di mata kota, seorang pemuka adat yang selalu menenangkan ribut-ribut kecil. Wajahnya tenang, namun saat ia berbicara, ruang terasa hening. Kita berdiri di ambang pilihan, katanya. Jika kita memilih tanah, maka kita kehilangan manusia. Jika kita memilih manusia, kita mungkin kembali miskin, tetapi kita tetap manusia. Ucapannya seperti bel yang dipukul halus. Ketegangan pun pecah. Siang itu terjadi baku hantam kecil. Dalam kekacauan, Arif, pegawai rumah Basir yang dulu ku kenal, membuka mulutnya. Arif bercerita bagaimana ia dipaksa menjadi saksi. Bagaimana bayaran yang mereka terima adalah ancaman. Ia membocorkan lokasi tempat-tempat ritual. Polisi akhirnya bertindak. Tetapi bukan tanpa pengorbanan. Beberapa orang mencoba melarikan diri. Beberapa membuat perlawanan. Dalam peristiwa itu, rumah Basir dibakar. Api menelan tahun-tahun dan barang-barang asapnya memenuhi langit desa. Basir sendiri lenyap saat kobaran api, seperti asap yang tak mau dikenali. Ketika semua berakhir, desa merasakan kosong. Panen tahun itu terpuruk. Tanah tampak seperti menolak memberi. Mereka yang dulu kaya kini kehilangan sumbernya. Namun ada hal lain. Ada suara-suara di malam yang lambat-lambat reda. Anak-anak yang hilang tidak semua kembali. Sebagian menjadi cerita hampa, bayang-bayang di mata orang tua yang tak tersenyum lagi. Aku pergi dari desa itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena perbuatan jahat dihentikan. Namun juga ada rasa pilu karena harga yang dibayar begitu mahal. Desa Lembah Harjo tak lagi sama. Orang-orangnya belajar tentang batas antara kebutuhan dan kemanusiaan. Orang yang selamat menderita karena penyesalan, dan generasi baru tumbuh dengan cerita tentang malam-malam ketika manusia mencoba memperdagangkan anak. Beberapa tahun kemudian, aku menyadari satu hal. Tanah tak pernah benar-benar balas dalam cara yang manusia inginkan. Allah menutup luka dengan cara sendiri. Ada tanaman yang tumbuh di tempat yang dulu dibakar, dan anak-anak baru
yang lahir dari keluarga yang dulu miskin. Namun bekasnya masih ada, lubang yang tak bisa ditambal oleh kebaikan sederhana. Di warung kopi, aku mendengar seorang ibu tua berkata, "Kita pernah tergoda. Kita tahu sekarang, tak ada jalan cepat yang tak membawa jerat." Cerita soal pesugihan di Lembah Harjo menjadi peringatan yang dibisikkan ke anak-anak saat malam. Mereka diajari menghormati tanah tanpa menjual masa depan mereka. Kita belajar bahwa dalam keadaan putus asa, manusia mudah tergoda janji palsu. Kita juga diajari dengan cara paling keras bahwa kemanusiaan tak bisa diganti dengan beras berlimpah atau rumah megah. Di bawah langit desa, ada satu hal yang tak berubah. Suara jangkrik yang tak pernah berhenti. Kadang, ketika angin berhembus, aku mendengar lagi nyanyian yang dulu ku dengar di pekarangan. Lagu yang kini terasa seperti kebohongan yang hampir dipercaya. Aku menutup jendela, berdoa untuk mereka yang hilang, dan berharap generasi selanjutnya lebih bijak daripada kita. Semoga, pikirku, ada cukup cahaya yang tersisa agar mereka tak tergoda oleh kegelapan yang pernah menimpa desa Lembah Rejo.